becek kan, sini ilalang, ada pohon mangga besar dan pohon di pojok ini ada pohon apa tadi langkundi. Pohon langkundi. Iya, tapi ini rawan Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Liman Haris di acara Sanasan. Pemirsa, hari ini saya ada di salah satu petilisan dari Kiai Asror Pujuk Langkundi, dan saya akan menemui yang mengurus petilisan di sini, kolam yang sering banyak masyarakat tabarukan datang ke sini untuk mengambil tabarukan kolamnya. Kita temui yang mengurus di sini. Assalamualaikum, Ustaz. Bentar, salam. Jangan kolam dulu. Kolam. Oke. Ustaz, kan banyak datang ke sini. Kiai Asror ini kan banyak versi dan macamnya. Sebetulnya Kiai Asror Pujuk Langkundi ini menurut yang panjenengan ketahui dan pahami, bagaimana ceritanya waktu ada di sini. Dan sebelum masuk ke situ, kita bicara masalah silsilahnya ini, Ustaz ya. Dari mana sebetulnya Ustaz Jalil kok sampai berani memasang ini semua? Kan ini tidak ujuk-ujuk, Ustaz. Pasti ditaksirkan ke siapa kan semacamnya. Dari mana Ustaz sebetulnya, Ustaz? Ini begini. Jadi silsilah Pujuk Asror, ya, kami ini atau saya ini mendapat buku dari Kiai Haji Mahfud Hadi. Dari sepuh-sepuh. Bapak saya dari sepuh-sepuh dapat dari Kiai Haji Abdul Hadi pertama kali silsilah. Diturunkan ke Kiai Haji Mahfud. Nah, jadi saya buka-buka buku itu, akhirnya ketemu buku silsilah itu. Silsilah. Jadi buku itu yang menulis sejarah itu abahnya Kiai Mahfud, yaitu Allahumma Kiai Haji Abdul Hadi Cengkaibuan itu. Jadi ada tanda tangan di situ, ada hijriahnya. Akhirnya tulis tangan dengan bahasa atau lughatul Arabiyah. Jadi kami akan terus ini dibuka, dipelajari. Oh begini. Akhirnya ya tidak tahu tahun berapa kami ini langsung dipadukan. Langsung ada Kiai Haji Ahmad Faruk dulu minta silsilah. Akhirnya saya Kiai Ahmad Faruk Muhtarom. Akhirnya dipadukan. Buku itu, kitab itu dipadukan. Akhirnya saya sampaikan ke Kiai Ahmad Faruk, ini silsilah daripada Kiai Asror. Akhirnya Kiai Ahmad Faruk ngambil silsilah juga. Oh pas ini cocok, muafik, akhirnya dari Sidokiri. Jadi kami berani untuk masang di sini. Ini sesuai dengan itu, Kak. Jadi kalau ini nanti semuanya dipasang, ya tak muat, Pak. Itu loh, masih bercabang-cabang ini. Akhirnya ya. Jadi silsilah ini di sini memang kami bukan mengarang, ini ngambil buku saja. Ada sanadnya. Ada sanad ceritanya. Akhirnya sekitar baru-baru ini saya sering bersenat. Nah, Kiai Fahri, Allahumma firlahu. Kiai Fahri juga sering berkomunikasi tentang ini, memberi sejarah silsilah ini. Jadi menguatkan dari apa yang sudah dipasang Ustaz Jalil. Menguatkan. Akhirnya di sini Pak ada kesalahan kekeliruan ini. Sebenarnya Minnah ini dari Nyai Aminah. Nyai Minnah. Ya. Jadi yang ini koreksi dari siapa, Ustaz? Ini dari ini memang sejarahnya, tapi ya salah penulisan ini. Minnah. Dikoreksi oleh Kiai Abdullah Mas'ud. Masuk pondok pesantren itu kan. Ya. Jadi ini juga dari Nyai Asyatun ini Kiai Faruk, dari Kiai Faruk ini. Kiai Faruk sendiri yang nulis ini. Dikoreksi gitu, Ustaz. Ya. Jadi bentuk kehati-hatian Ustaz Jalil bahwa silsilah ini sebetulnya tidak ujuk-ujuk masang, tapi ditaskih kepada mana? Pada duriyah. Karena Kiai Asror ini kalau tidak pujuknya dan pengetahuannya dari Kiai Syekh Muhammad Khalil.
Jadi gini, Hmm. jadi termasuk saya tuh tahun berapa ya kalau enggak salah tahun 2017 kami bersilaturahmi ke Kiai Zuber. Ya Zuber, Akhirnya Muntazor. diberi semua tamu-tamu yang hadir itu Hmm. banyak yang hadir ke Zuber, Hmm. tapi saya yang diutamakan sama ke Zuber dikasih buku. Oh, catatan Ini juga. catatan, ini Ya, ya. sebal buku ke Zuber ini. Jadi Akhirnya saya baca semua. Lah di Zuber itu lengkap ya. lengkap, lebih lengkap lagi, soalnya tebal gitu loh. Jadi ini. Oke. Jadi hasilnya ini tadi ya. Iya, Tapi ini hasilnya masih belum diperbaharui tadi ya. Belum belum diperbaharui. diperbarui. Koreksi dia. Iya, koreksi ini belum diperbarui. Oh, Nanti ini kita, di sini ini desa lah, Kampung Langkundi ya. desa dusun atau Kampung Langgundi, desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan. Kita geser sebentar ya. Ini. Di sini anggap cukup pemirsa. Saya Ya. mohon maaf pakai kacamata hitam karena memang ada sedikit sedang sakit mata pemirsa. Jadi sekedar ini Pak, tidak bisa secara detail. Oh iya kan, betul. ya. Karena terlalu banyak Banyak. keturunannya Iya, banyak. keturunannya banyak. Ini ada ke Sidogiri, ada Iya. ke Senamar Kholil, ada kemana-mana kan, dan Mana-mana. berawal dari Ki Asror ini. Profesor ya langsung Ya, ini. Kalau dari atas kan lain lagi. Lain lagi Yang sudah ngambil, ke yang ngambil dari Ki Asrornya ini ya. yang ke bawah. Ya, ke bawah. Ustaz Jalil, kita geser Pak Ustaz Jalil. Sebetulnya yang di Langkundi ini Kiai Asror itu yang menurut yang didapatkan oleh Ustaz Jalil, cerita tentang aktivitas dari Ki Asror itu apa saja sebetulnya di sini? Karena saya mendengar dari cerita yang lain, makbarohnya itu bukan di sini. Bukan di sini, iya. Tapi di sampingnya makbaroh Sayyidina Umar Khalil di sana. Nah, hubungannya dengan hubungannya dengan daerah Langkundi ini Ki Asror itu bagaimana menurut yang Pak Ustaz Jalil dengarkan dari kita-kita sesepuhnya? Lah begini Pak, saya itu kurang ya, masalah tahunya kami ini karena ya tahunya tahunya ada Ki Asror gini aja Pujuk Langkundi. Nah, asalnya dari itu yang Holin itu saya kan dari pertama Habib Abu Bakar dulu kan ya yang Holin. Lanjut kami ini masih anak-anak kan tidak ngerti, tidak paham masalah itu, tapi cuman dengan sejarah, dengan informasi dari sepuh-sepuh, Kiai Asror itu bermukim atau tempat di sebelah ini, kediamannya beliau. Telem beliau itu. Oh, di sebelah ada pohon bambu itu loh Pak. Di sebelah tempat ini ya, di sebelah tempat ini. Kola ya. Jadi di sini dulu ya itu jalan setapak. Oh, di sini. Jalan tidak ada Pak. Ini penuh dengan alang-alang. Ini loh. Bisa pesisir. Pesisir betul ini. Dan di sini di pojok ini ada pohon namanya pohon Langgundi. Oh, di sini. Langgundi. Pohon Langgundi. Sekarang ada orang-orang itu nanam ada pohon Langgundi. Jadi di sini ini tidak ada rumah ini Pak, tidak ada rumah. Saya ingat tidak ada rumah. Semacam alas ya, iya, alas Ustaz Jalil ya. Jadi cerita itu dari Habib siapa itu? Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar yang berpesan kepada masyarakat sini khususnya para sesepuhnya Ustaz Jalil, sesepuh kampung Langkundi ini untuk meneruskan haul Pujuk Langkundi akhir bulan Sya'ban, malam Jumat akhir bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban. Malam Jumat. Jadi tidak boleh mundur, tidak boleh maju. Tidak boleh maju. Itu pesannya dari Habib Ja'far. Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar. Akhirnya sampai ke dilanjutkan terus tempatnya dulu mulai itu setelah Habib Abu Bakar itu hijrah ke Samarinda, Kalimantan, Bapak dengan sesepuh-sepuh di sini katanya. Terus ada langgar di sini Pak. Di rumah saya itu kan dulu langgar. Ada resese apa itu kan. Itu tetap dilaksanakan haul yang selalu dihadiri oleh Kiai Haji Allahumma Kiai Haji Khalil Yasin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Kepang. Selalu rutin ya, selalu datang. Rutinitas istiqomah. Itu bentuk dari pangistona nasdik kaki bahwa betul-betul Ki Asror ini sebagaimana yang tadi diceritakan Ustaz Jalil ya. Ustaz Jalil, untuk yang masalah ini ada cerita lain nggak yang bisa dibagikan cerita tentang masalah ini Pak? Ini begini Pak. Cerita kita Pak Jalil. Gini, dulu pertama, pertama ini di sini kan tidak ada ini Pak. Di keramik, tidak di keramik. Belum. Masa saya anak-anak kecil masih saya di
duduk bangku SD. Ah. Ini kan ilalang semua di sini. Jadi kena pulapuan gitu. Pulapuan. Betul. Belajar renang. Ini kan jauh, Pak. Ini aslinya batu ini kan aslinya. Batu ini datar, lurus dengan tanah, dengan jalan setapak. Becek kan. Sini ilalang, ada pohon mangga besar dan pohon di pojok ini ada pohon apa tadi langkundi. Pohon langkundi. Iya, tapi ini rawan Pak dulu. Lalang. Gak terlihat ya kalau nggak ngampir ke sini bahwa ini ada kola. Ada kola. Jadi begini, kita tempat golongan sebaya saya itu untuk belajar renang di sini. Kan jauh dulu. Ya kan jauh Pak kalau istilah Maduranya buat tempat pulapuan gitu. Terus Tan Jalil akhirnya kola ini kan tertimbun, tertutup dengan apa? Bedih tanah gitu ya, sudah terawat lah istilahnya. Terawat, tapi kita tahu bahwa ini kola ini peninggalan Ki Asror. Gitu. Sudah ada informasi. Sudah ada informasi. Saya nggak gini saya pesan dari sesepuh. Mandi tengaten nang kola jiang. Anak bujuk. Tapi kan nggak ngerti kita bujuk apa itu. Ya pokoknya kita belajar renang di sini. Ini udah bebas, nggak ada. Segenarisnya Tan Jalil ya ke pulapuan di sini dulu. Sebetulnya cerita tentang masalah kola Langkundi ini yang Tan Jalil dapatkan dari para sesepuh atau dari mana saja. Dalamnya di sebelah timur sini, dalamnya. Nah, di sini ini sebetulnya apa memang kalau dilihat dari airnya kan kalau hanya untuk wudhu kan berlebihan ini. Apa ada informasi lain bahwa ini apakah untuk pertanian atau gimana dulu? Ini begini, kalau kita dari awal, kita dari awal aja. Sepengetahuan saya, ini kola ini kan dulu tertimbun ya Pak. Tak bisa akhirnya formasi Sehona Holil itu ini kan ada di tengah-tengah kampung. Iya betul. Ada di tengah-tengah kampung Langkundi. Keistimewaan air kola ini yang sekitar kampung ini antah katanya. Atsen Payau. Keistimewaan air di sini ini. Maksudnya gini, Tan Jalil, bahwa di daerah sini ini sebetulnya kalau gali sumur dalam macamnya selainnya itu asin gitu ya, payau gitu ya. Payau. Tapi di sini enggak, itulah keistimewaan barokahnya. Kan gitu. Akhirnya Sehona Holil informasi. Iya, dari cerita yang panjenengan dapatkan gitu. Sehona Holil itu maaf saja bersama santrinya yaitu datang ke kola ini. Datang kola menancapkan tongkat. Jadi nyembur lagi. Artinya sebelumnya sudah ada. Sudah ada, tapi selanjutnya Syekh Muhammad Khalil menancapkan tongkat di sini dan nyembur lagi. Akhirnya Pak, gini. Pada tahun 1966. Saya SD, ini saya ingat masih. Ini kan masih ya. Masih ilalang. Itu ilalang. Tapi masih ada mangga di situ, pohon mangga dan pojok ini Pak. Akhirnya saya ke Holil Kepang Allahfirlahu datang ke abah saya ke Ring Sepoku. Ya tan mingko kola dia ekor sih. Kengko motor aku lari juga. Pesannya ke Holil Kepang. Saya tahu sendiri, menyaksikan sendiri Pak. Mengerahkan santrinya ke Holil Kepang itu mengerahkan santrinya untuk mengeruk ini. Untuk nguras. Meresek kopi Pak. Pernah wis. Nah, akhirnya sama ke Holil Kepang dikasih tekondok ke sana. Pojok dari kayu tapi. Karena tidak lama lapuk yang kita makan usia kecela kaju Pak. Kaju. Akhirnya dipindah ke sini. Kaju juga telok tingkat seperti ini. 3 tingkat. Posisinya sama dengan ini ya, waktu yang dibangun oleh Syekh Khalil Kepang. Ya tapi aslinya di sana. Pindah ke sebelah selatan itu. Nah, gini akhirnya dipindah. Karena neka Kak Dinto
setelah Ekoras sareng ke Holil Kepang Kak Dinto pas banyak orang madut aing. Kita Walaupun Nemor Pak, Nemor kan hidup ini orang yang Pondok. engke. Jimen kan ong toronde kento. King. Lamba tahun ke banyak oleh orang kan Kak. Maka netep sekali lagi netep dah yang sepo Kak Dinto utamanya dari sepo Tengkula. Sekenging amanah dari Ki Holil untuk ajeget angki. Saya nggak kau motor aku lah. Oleh para wali konon dia, dia sampai ke badan-badanan. Akhirnya tahu pas Kak Dinto ampon lah, ledek nekat angki lah. Lah pas beda Kak Dinto nyamen nah ke Haji Samsul Pak. Haji Samsul ini kalau ahli tarekat. 3 bulan ada di Sehona Holil. Nah, terus mencari kampung yang nama coba dalam anu Sehona Holil. Isaronya mungkin ya, dapat isaro. Banyak sampean mungkin jalan terus ke Borok nih kok. Sare kami nyaman kampung Langkundi. Sare sumber aing sebadan nang kampung. Akhirnya kan beliaunya itu tidak tahu daerah sini. Artinya orang Toriko dan musafir mungkin ya, Haji Musamsul ya, musafir ya. Tidak tahu tempat ini macamnya, tapi dari isarohnya itu disuruh berjalan ke Mabor Sehona Kholil cari sumber air Lagundi. Sumber air, tapi sampai ke Lampu Pak, jalan kaki dia itu. Lo pangki. Akhirnya pulang jalan kaki, ketemu dengan orang di Keramat ini. Kami mah tempong Langkundi kan, keledek akhirnya terus sampai di sini. Akhirnya dia itu beliaunya itu punya niat, punya adat. Akhirnya ini Pak. Oh, berarti dari isarnya musafir ini dibangun semacam ini. Dibangun seperti ini. Akhirnya dulu kan kita hanya tembok aja, tidak ada itu keramik. Ustaz Jalil ingat enggak itu tahun berapa itu? Nah, itu. Tahun berarti tahun 70-an ke atas sebenarnya ya. Karena yang tadi tahun 66. 8 berapa ya? 85-an gitu. 85-an. Karena kalau cerita Jalil tadi tahun 66 itu kan Ke Holil mengamanahkan kepada abahnya Jalil untuk menjaga ini. Jadi awalnya memang Ke Holil Kepang ya, yang betul-betul mereksa ini. Mungkin aku dan anu juga, ada isaro juga dari ya Moreng Wirli ini kan kubi saya. Jarang lah kalau anu Sehona Holil. Mangan Pak Herabet iki. Lah aing ini kan teman asal apa di mana tadi? Walaupun kemarau panjang itu tidak pernah suruh. Tapi mesti kibed. Nek ki pondok orang. Nek ki lebat kento Pak. Akhirnya pada tahun senapa kibed kento pasti nek musala Kak Dinto pas pada aki sareng keluarga Kak Dinto. Keluarga Langkundi. Artinya nek beni ki beni salah satu peninggalan dari Puja Asro, bener anyar. Karena banyak orang ada gitu tabarukan untuk itu, maka di panjenengan sareng sekeluarga ibadah ki musala. Oke, dari keluarga neka sekedon neka. Beni gelo ki beni Samsul beni. Neka sukses pampon, neka pola akhirnya saya meresmikan Kak Dinto, Allahumma firlahu ke Abdullah Sahal. Si langgar nih kah? Ada lampu kan toh. Kilo masuk. Tado. Akhirnya, nah DP ini saya nyame kolam. Nah, mau kolam nanti dikiranya tempat renang. Ini kayak serang-serang nih kah? Abdullah. Saya nyame kolam baik. Madura. Jadi kalau kolam nanti dianggapnya tempat wisata untuk renang. Pemirsa, tadi saya sempat ditegur oleh Tad Jalil jangan bilang kolam, tapi bilang kolam. Ternyata itu anjuran dari Ke Abdullah Sahal. Jangan kasih nama kolam, tapi kola. Banyak cerita sebetulnya. Nah, ini asli dari saya dengan sendiri pada saat itu, pada peresmian ini. Sekaligus selamatan ini lah. Tad Jalil. Jadi begini, sebentar.
sumbernya ini di bawah ini, Pak. Oh, bebenah kita. Nah, lambat laun kola ini jangan sampai ada orang masuk karena untuk diminum, dan itu pesan dari Kiai Holil juga dari Kiai Abdullah. Jangan sampai masuk ke dalam kola. Dulu kan tidak ada pagar ini, kita tidak ada jeding, Tidak ada pembatas, Ki? tidak ada orang mandi ya di situ saya buatkan itu, Pak. Tidak ada kamar mandi, tidak ada apa-apa. Pesannya jangan sampai ada orang masuk, mandi dan minum. Ada, bukan minum, mandi di sini. Oh, mandi di sini. Kadang mandi, Pak, dulu kan. Oh, cuci kaki kan gini, Pak. Ambil wudhu di sini. Ini mulai itu, kan. Akhirnya saya kunci ini, Pak. Oh, gitu. Itu pesan juga dari para masyayikh. Ini semua hasil dari kas ini, tidak ada sumbangan di pemerintah, tidak ada. Oh, ini semua fasilitas yang mendukung di kola ini. Fasilitas ini hasil dari kas ini loh. Anunya orang apa namanya? Iya. Peziarah. Para atau tabarukan di sini seikhlasnya masang dan dibuatkan fasilitas di sini. Fasilitas ini alhamdulillah. Sekarang ini pengunjung alhamdulillah, orang siar itu ya namanya Pak barokah. Orang cari barokah bukan dari air. Ya. Karena ini. Ya. Jadi ini satu-satunya air yang paling tawar ya ini, Pak. Di desa Lakundi. Di kampung Lakundi ini. Di tengah-tengah kampung ada kola. Pemirsa, di sini ini sebetulnya pesisir. Makanya tadi sempat diceritakan oleh Tad Jalil, mayoritas di tempat-tempat yang lain, sumur-sumur yang lain, kalau di sini itu asin atau payau. Tidak seperti air di kola Pujuk Langkundi ini. Ya, Tad Jalil, barangkali ada yang lain yang ingin disampaikan, Tad Jalil, terkait dengan kola ini. Ya ini, Pak, dari awal yang saya tahu persis ya itu. Alur ceritanya ya dari Sehona Holil, Kiai Holil Allah firlahu itu. Kiai Kepang. Holil Kepang cerita juga. Gitu. Saya pada bahasa itu SD, Pak, masih. Tapi saya ngikuti terus walaupun Kenapa cerita cerita nggak gelek gitu. Kalau geleknya ikut cerita. Jadi di sini sampai sekarang. Jadi beranu kita jadi keterlibatan langsung ke almarhum almarhum ke Holil Kepang ya, menggerakkan santrinya ya, yang awalnya Abrisen ini semua, dan itu mengamanahkan kepada abahnya Tad Jalil untuk jaga. Yang kedua juga ada keterlibatan Kiai Abdullah Sahar yang masalah ini dan lain sebagainya, termasuk juga penamaan dari kola ini juga bagian dari anjuran dan juga perintah dari Kiai Abdullah ya, kalau yang kola ya. Sama Kiai Holil sama Kiai Abdullah. Kiai Holil loh, Kiai Holil Kepang, bukan Syekhona Mal Holil, Kiai Holil Kepang. Oke, Tad Jalil sekarang banyak pola kibar ada cerita lain terkait dengan itu Tad Jalil. Menabi Pujuk nggak bisa tangki. Magbaron nggak bisa di tengah-tengah kuburan mereka kan. Jadi aktivitas epon Pujuk Langkundi, Asrar Pujuk Langkundi, saya didapatkan cerita dari sepuh-sepuhnya Tad Jalil. Nah, masalah selain gelek kisah saya cerita. Aku lo depan. Oke, lo depan. Cuman hol ini kesawas. Hol salah. Nah, silsilah dan hol saja. Jadi kalau aktivitas beliaunya itu. Napa berpondok kimin atau daun apa enten? Ada informasi nih kayaknya. Cuman langker nih kejauhan. Langker. Langker. Neng wallahu a'lam nih kan dek nih. Santri atau enggak. Ada keterbatasan informasi yang didapatkan oleh Tad Jalil untuk menceritakan itu. Takut salah kita. Mungkin pula. Nih kebaik kula hati-hati. Artinya kalau niku kula memang langsung kalau saya kan. Mereng langsung dari Kiai Holil dek ke aban panjenengan tah etorna bersakit panjenengan untuk melanjutkan ngeraksani kita gitu. Oke, Tad Jalil sekelangkung banyak atas bersedianya untuk bercerita tentang masalah keterkaitan dari kola Pujuk Langkundi. Kola Pujuk Langkundi. Kola Ki Asror Pujuk Langkundi. Kola Ki Asror Pujuk Langkundi. Ini diminta untuk dilengkapi ya. Cek tung-putung. Kola Ki Asror Pujuk Langkundi. Ki sekarang kau punya Tad Jalil ki. Moga banter Amin barokah.
Pemirsa, demikian sedikit cerita dari yang merawat dan mengurus Kolla Ki Asror Pujuk Langkundi ini dari Ustadz Jalil. Ini bilang kola peninggalan gitu. Kolla peninggalan Pujuk Ki Asror Pujuk Langkundi yang diciptakan Ustadz Jalil dari orang tuanya dan juga disaksikan langsung berangkat dari sebuah amanah di Ki Kholil Kepang dan juga Ki Abdullah Sakhal Maghfir lahum. Dan sampai sekarang semacam ini, dan banyak saya sempat melihat banyak orang yang tabarukan ke sini. Urusan yang tidak percaya ya nggak usah risih, tapi bagi yang percaya silakan hadir, karena para wali dan segala macamnya itu memang banyak keistimewaan yang diberikan Allah SWT yang dipercaya oleh khususnya orang NU dan orang-orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.